Malam itu, tahu-tahu si Wisnu menyosor majikannya dari belakang. Mumpung majikan laki-laki sedang keluar, "Nakal kamu," kata majikan. Mereka saling bermain di belakang tanpa sepengetahuan tuan majikan laki-laki. Dan mereka melanjutkan adegan ini di ranjang. Sebelumnya, Wisnu adalah seorang mandor yang ingin merantau ke kota karena di kampung pekerjaan sudah mulai tidak ada. Dia pamit kepada istrinya. Sesampainya di kota, dia melihat rumah majikan yang sungguh sangat besar. Dia adalah rekan kerjanya yang memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Lalu Wisnu pun mulai mengetuk pintu dan memanggil, apakah ada orang di dalam. Ulanginya dengan keras suaranya itu. Langsung saja majikan wanita, kita sebut saja namanya Maya, dengan memiliki cantik yang rupawan, sehingga Wisnu pun melihat dari kaki sampai atasannya sungguh menggoda. Sampai berulang-ulang melihatnya. Paha Maya yang mulus membuat Wisnu sampai tak sadarkan diri, hingga Wisnu mengences melihat kecantikan si Maya, istri dari majikan tersebut. Panggilan Maya pun hingga tak di. Langsung saja si Maya menyuruh si Wisnu segera duduk untuk menemui, kita sebut saja nama majikannya Joko. Mereka sedang merunding suatu. Tiba-tiba Maya keluar dengan memperlihatkan neneknya yang sangat putih, yang mulus itu. Sampai Wisnu pun menelan air ludah karena tak sabaran ingin mencobanya, dan meminum teh manis pun sampai tersedak-sedak. Malam hari, Wisnu sepulang kerja dan kelelahan, tiba-tiba Maya keluar dan meminta tolong Wisnu untuk memperbaiki kerannya yang rusak karena sudah bocor. "Ya, kalau nggak keberatan," kata si Maya. Lalu Wisnu dengan sigap membenarkan keran air tersebut. Maya pun datang dari belakang. Tiba-tiba Maya terpleset dan ditangkap oleh Wisnu. Tanpa sengaja, titik Wisnu menempel pada paha Maya yang sangat semok itu. Dan Maya pun langsung berangan-angan memikirkan titik Wisnu yang sangat besar itu. Sampai Maya pun membayang-bayangkan bagaimana rasanya titik Wisnu yang gagah itu dan perkasa. Sampai-sampai di dalam kamar pun masih terbayang gesekan dari titik Wisnu yang sangat keras itu seperti batang ubi. Hingga suami Maya pun memanggil-manggil dari luar. Maya tetap masih memikirkan titik perkasa si Wisnu tersebut. Suaminya pun bolak-balik menggedor pintu. Ternyata Maya kelelahan karena membayangkan titik Wisnu yang telah menempel pada buntutnya yang semok itu. Si Joko, setiap malam Maya kehausan ingin dibelai oleh si Joko, tapi si Joko selalu saja sibuk dengan alasan pekerjaannya tidak ada habisnya. Maya pun langsung tidur karena Joko selalu sibuk. Sampai larut malam,
Keesokan harinya, Joko menyuruh Maya untuk membangunkan si Wisnu dan mengajak minum kopi di luar karena sudah lama tidak minum kopi bersama. Langsung bergegas, Maya membangunkan Wisnu di kamarnya. Wisnu pun lalu keluar dan menanyakan, Tuan Joko ngajak minum kopi. Lalu mereka minum kopi bersama di luar, membicarakan tentang pekerjaannya. Lalu Maya dan anak gadisnya permisi keluar untuk pergi ke mall. Si Wisnu pun melihat kedua-duanya sangat. Karena Wisnu sudah keasikan di kota, istrinya menelpon pun si Wisnu sampai melupakan anak istrinya yang di kampung. Menelpon bolak-balik tidak pernah diangkat. Suatu malam, Maya yang kesepian dan haus akan belayan menunggu-nunggu suaminya pulang. Tapi tak kunjung pulang karena pekerjaan si Joko terlalu banyak. Ingin dibelai, ingin disayang oleh suaminya. Tapi yang dibayangkan oleh si Maya ternyata adalah Titit Wisnu yang perkasa itu. Tiba-tiba Wisnu pulang dalam keadaan sempoyongan. Lalu Maya pun langsung mengajak si Wisnu untuk duduk dan membicarakan tanpa basa-basi. Si Maya pun yang kehausan akan gesekan dari Titit Wisnu yang tak sabaran lagi, langsung membawa Wisnu ke dalam kamar untuk merasakan genjotan si Wisnu yang sudah dibayang-bayangkannya selama ini. Hingga larut malam pun suara bebas. Keesokan hari, anak Maya turun dan melihat ada sepatu Wisnu yang berada tepat di depan kamar ibunya. Anaknya menggedor pintu dan menanyakan, kenapa sepatu si Wisnu ada di depan kamar ibuku ya? Karena ini bukan kamarnya, kata anaknya si Maya. Lalu Maya pun keluar dan terkejut dengan alasan kalau si Wisnu kelelahan dan meletakkan sepatunya sembarangan. Malam itu, anak Maya ini pulang dalam gelap-gelap dan mengetuk pintu. Tentu saja, anaknya melihat baju ibunya tergeletak berserakan di sofa dan di lantai. Lalu anaknya mendengarkan ada suara dari dalam kamar dan melihat sandal ibunya si Maya berada di depan kamarnya Wisnu. Lalu anaknya pun menangis masuk ke dalam kamar, bersedih, tak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan ibunya. Anaknya pun merasa tidak enak hati sampai si Maya pun menggoda anaknya untuk bermain. Anaknya pun tidak mau. Dibelikan baju pun anaknya tidak mau lagi karena sudah merasa cemburu buta terhadap ibunya. Karena ibunya main sosor raja kepada si Wisnu yang dianggap kekasih. Suatu malam, anaknya pura-pura mengajak sang ayah untuk menonton bioskop, berdalih padahal untuk mengejutkan sang ibu dengan Wisnu yang selalu bermain kuda-kudaan di dalam kamar. Anaknya pun menggoda ayahnya untuk pergi menonton bioskop. Nah, langsung saja si Maya
eh, langsung mendadak anaknya dan tidak sabaran lagi untuk digenjot sama Wisnu dengan titik yang perkasa itu. Karena rumah lagi sepi, kesempatan untuk mengeluarkan ekspresi dengan suara yang menggebu-gebu. Di dalam mobil, anaknya bercerita kepada ayah, si Joko, sambil menangis bahwa kelakuan ibunya dan si Wisnu sudah lama diperhatikan. Dengan bergegas mereka pulang untuk memastikan keadaan di rumah dan memasuki rumah. Tak disangka, lalu suaminya bergegas mengetuk pintu dan memang tidak salah lagi. Wisnu dan Maya asik sedang bercocok tanam di dalam kamar. Lalu Maya menangis meminta maaf kepada anaknya dan suaminya bahwa tidak akan mengulangi kejadian ini lagi. Tapi semua sudah terlambat. Joko dan anaknya sudah marah besar, lalu mengusir si Wisnu dari rumah.